warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu materi di kimia kelas 10, yaitu redox atau reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, jadi nanti sistemnya kita bahas materi dulu, kemudian kita bedah soalnya ya. Nanti kita pakai orat-oratan menggunakan pen tools. Yuk lanjut. Yang pertama adalah KD dulu atau kompetensi dasar redox kelas 10 itu apa aja. Jadi ada 3.9 dan 4.9. 3.9 itu mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsep bilog unsur. Kemudian 4.9 menganalisis beberapa reaksi berdasarkan perubahan bilog yang diperoleh dari data hasil percobaan dan atau melalui percobaan. Nah, yang pertama persepsi dulu nih, teman-teman, biar tahu pandangan kira-kira redox dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih gitu ya. Jadi kalian pernah lihat ini enggak? Baju putih yang di beberapa bagian itu ada yang warnanya kuning. Pernah lihat enggak? Nah, kira-kira teman-teman atau mungkin di sini adik-adik ya, ketika melihat baju yang mungkin terkena deodoran atau ketika kalian pakai baju putih menggunakan deodoran kan pasti ada beberapa bagian warnanya kuning, ya kan? Itu kira-kira kalian apakan? Apa kalian rendam begitu aja menggunakan deterjen atau kalian kasih by clean semacam pemutih pakaian? Nah, pasti jawabannya adalah menggunakan pemutih pakaian ya, atau by clean. Nah, pernah tahu nggak kira-kira ada zat kimia yang bisa menghilangkan warna kuning tersebut? Tahu nggak teman-teman? Nah, sini saya kasih tahu biar punya pandangan ya. Jadi by clean atau semacam pemutih pakaian itu memiliki kandungan yang namanya hidrogen peroksida yang dapat mengoksidasi noda pada pakaian, terutama pakaian warna putih tadi ya. Jadi pakaian nanti akan kembali warnanya seperti semula, warnanya putih. Nah, reaksi antara pemutih pakaian dengan serat kain itu merupakan salah satu contoh dari reaksi redox ya, atau reaksi antara reduksi dan oksidasi. Kalau misalnya teman-teman masih belum percaya, silakan boleh nyari di referensi lain ya untuk membuktikan ini. Nah, lanjut. Kita masuk ke dalam materinya dulu, biar teman-teman paham terkait dengan perkembangan redox bagaimana. Jadi di sini ada 3 ya teori dasar yang harus teman-teman tahu terkait dengan redox atau reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, di sini yang pertama adalah berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Jadi menurut penggabungan dan pelepasan oksigen bahwa reduksi itu adalah reaksi yang melakukan pelepasan oksigen. Nih ya teman-teman, pelepasan oksigen artinya adalah oksigennya nanti berada di sebelah kanan. Melepas berarti kan artinya dia menghasilkan reaksi oksigen di bagian reaksinya atau hasil reaksinya ya, ini yang dimaksud ya. Nah, kalau oksidasi itu artinya adalah reaksi yang penggabungan oksigen, artinya adalah di sini oksigennya berada di sebelah kiri reaksi atau berada di reaktannya ya teman-teman. Ini 3O2. Oke, sorry. Nah, kemudian untuk teori yang kedua itu adalah pengertian redox berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron. Jadi kalau oksidasi itu reaksi yang mengalami pelepasan elektron. Ya, ingat-ingat ya. Kalau melepas itu posisinya adalah di sebelah kanan. Ya, karena melepas. Kemudian kalau reduksi itu adalah reaksi yang menerima elektron. Nah, contohnya adalah reaksi O plus 2 elektron menghasilkan O2-. Ini contohnya. Oke. Kemudian kalau perkembangan redox yang ketiga itu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi atau kita sebut sebagai perubahan bilog. Ya, ingat-ingat ini kuncinya teman-teman. Kalau oksidasi itu adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilog. Peningkatan berarti kan dari rendah ke tinggi ya, mengalami peningkatan ya. Peningkatan bilog. Kemudian kalau reduksi adalah mengalami penurunan bilog. Oke. Diingat-ingat kuncinya itu. Kemudian apa itu bilangan oksidasi? Jadi dari tadi kan kita nyebut ada bilog atau bilangan oksidasi. Itu sebenarnya apa sih? Itu ya. Jadi bilog itu adalah jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang diterima ataupun diserahkan. Oke? Sampai sini paham ya teman-teman? Lanjut. Syarat selanjutnya agar teman-teman paham terkait dengan redox itu ada yang namanya istilahnya itu bukan acuan ya. Istilahnya adalah aturan yang ada untuk teman-teman nanti lebih mudah
belajar redox ya. Aturan yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah Bilog unsur bebas. Ini tak jelasin dulu teman-teman. Unsur bebas itu adalah kalau misal saya sebut di sini adalah unsur yang jomblo, oke? Jomblo itu artinya adalah tidak memiliki pasangannya, tidak dalam bentuk senyawa, tapi dalam unsur sendirian, gitu ya teman-teman. Misal contohnya gini, unsur bebas adalah C dalam atom C, ini kan sendirian ya. Ca dalam atom Ca, kemudian CO dalam atom Cu, Na dalam atom Na, Fe dalam atom Fe. Nah, semua unsur bebas bilognya adalah 0. Oke teman-teman, berarti di sini bilognya adalah 0, kemudian di sini juga 0, 0, 0, 0 ya. Ingat-ingat kalau ada unsur yang jomblo atau sendirian tidak dalam satu senyawa, bilognya 0. Oke. Lanjut. Kalau bilog unsur logam, ingat-ingat teman-teman, unsur logam itu unsur yang mana aja. Jadi ingat-ingat ya, logam itu adalah golongan unsur di golongan 1A sampai 3A. Ini kecuali H. Oke. Semuanya adalah logam. Kalau teman-teman ketemu unsur logam, maka nilai bilog atau bilangan oksidasinya adalah menyesuaikan dari unsur itu terletak di golongan mana. Misal contohnya Li itu kan berada di golongan 1A, ya kan? Li itu kan ada Li, Na, Krb, Cs, Fr. Itu kan golongan 1A. Maka bilognya adalah 1. Oke? Plus 1. Jumlah bilog oksigen 1. Lagi unsur logam itu kan kalau di golongan 2 ada, saya tuliskan sini ya, ada bebek, mangan, cacing, seret, banget, rasane. Nah, semua unsur golongan 2A ya, itu memiliki bilognya adalah semuanya 2. Berarti di sini plus 2, ini plus 2 juga, Ca juga plus 2, plus 2, plus 2, sama, plus 2. Begitu juga untuk unsur golongan 3A. Kan ada Bang Ali gagal injek telur. BALINTL. Bang Ali gagal injek telur. BALGAINTI. Ya. Ya teman-teman, nilai bilognya itu adalah plus 3. Oke teman-teman, paham sampai sini? Itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bilangan oksidasi unsur golongan 6A pada senyawa. Di sini 6A itu kalau O, S, Se, Te, Po, karena golongan 6A ya, itu memiliki jumlah bilangan oksidasinya adalah -2 semuanya. Kenapa? Karena kalau golongan 6A itu kan, masih ingat gak? Materi ikatan kimia yang aturan oktet dan duplet. Kalau aturan oktet kan dalam suatu ikatan, oktet kan maksimal 8 elektron. Nah, kalau golongan 6A itu kan cenderung dia belum stabil. Nah, untuk menstabilkan makanya dia butuh 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Makanya di sini adalah -2 atau membutuhkan 2 elektron. Gitu, mudah. Kalau golongan 4A berarti 4 plus atau plus 4 ya. Kemudian kalau golongan 5A berarti golongan 5A itu kan masih butuh 3 elektron untuk menjadi stabil. Berarti -3. Gitu, teman-teman. Nanti teman-teman saya kasih tabel untuk mempermudah teman-teman ketika golongannya 1 sampai 7 itu bilognya seperti apa. Nanti saya kasih tahu, oke? Lanjut. Bilangan oksidasi unsur golongan 7A pada senyawa biner itu bilognya -1. Jadi membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan tadi, mencapai oktet atau maksimal 8 elektron. Jadi ada F, Cl, Br, I, At ya, film, Charles, Branson, idaman, Ati. Ini masing-masing nanti memiliki bilognya -1. Semuanya golongan 7A. Oke? Nah, aturan bilog selanjutnya, ketika teman-teman nanti ketemu bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom, maka bilognya adalah jumlah bilangan atau jumlah muatan ion itu sendiri. Misal, di sini nanti dalam suatu reaksi ada ion, misal ion Na+, berarti nanti bilognya adalah +1. Oke, misal contohnya ya, di sini ada Na+ sama Cl- akan menghasilkan reaksi NaCl. Berarti di sini Na+ bilognya adalah +1 karena menyesuaikan jumlah muatan ionnya. Kemudian kalau Cl- di sini berarti -1. Gitu teman-teman. Nah, ini juga sama. Ini kan NaCl dalam suatu senyawa. Berarti ini nanti menyesuaikan teman-teman.
Kalau Na kan golongan 1A, berarti plus 1, Cl berarti min 1. Nah ini, contohnya seperti ini ya teman-teman. Kalau Ca2 plus berarti plus 2, kalau Al3 plus berarti plus 3, Cl min 1, O2 min berarti min 2. Biloknya, ingat-ingat, aturan bilok, itu penting. Lanjut, bilangan oksidasi unsur H dalam suatu senyawa itu selalu plus 1. Ini dinotis ya, ini diingat-ingat ini. Jumlah bilok unsur H pada senyawa kovalen maupun ion. Kalau kovalen ya itu plus 1. Ingat-ingat. Kalau dalam suatu ion itu adalah min 1. Nanti saya contohkan senyawa ion seperti apa ya. Unsur H dalam H2O plus 1, H dalam HCl plus 1, H pada H2S plus 1. Biloknya, ingat-ingat. Lanjut. Bilangan oksidasi unsur H, tadi ya saya bilang ya, ada kalau ikatan ion H-nya itu selalu min. Itu ketika apa? Ketika di sini. H pada NaH itu selalu min 1. Kenapa H-nya min 1? Karena Na di sini adalah golongan 1A, tadi kan plus 1, ya kan? Plus 1. Nah, H-nya berarti kan karena harus netral, ya ingat-ingat, berarti harus min 1. Oke, sorry. Nah, H pada CaH2 itu hanya di sini min 1. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ya. Bilangan oksidasi unsur O pada senyawa itu ingat-ingat selalu min 2. Jadi biasanya kalau redoks itu antara H dengan O itu biasanya jarang mengalami perubahan bilok. Oke, coba nanti kita buktikan aja. Selalu min 2. Ini tadi H selalu plus 1 ya. Untuk patokannya gini aja teman-teman. Kalau H selalu plus 1, kalau O selalu min 2. Nanti kalau teman-teman mau lihat tabel yang lebih lengkapnya, nanti klik link ini aja. Nanti teman-teman bisa akses di sini, oke? Untuk informasi lebih lanjut. Nah, lanjut nih. Saya akan ngasih contoh ya, reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Tadi poin pentingnya itu teman-teman selain mengikuti aturan juga harus diingat-ingat. Kalau oksidasi itu mengalami kenaikan bilok, oke? Kalau reduksi itu mengalami penurunan bilok atau bilangan oksidasi. Jadi nilainya itu turun. Sama ada yang nilainya naik, tadi namanya adalah oksidasi. Nah, contoh dari soal redoks seperti ini. Ini ada CuSO4 ditambah dengan Ki akan menghasilkan CuI plus I2 plus K2SO4. Nah, kalian disuruh menentukan mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Kita bedah di sini. CuSO4, kalau misal saya ya, kalau saya mengerjakan seperti ini. CuSO4 tambah Ki menghasilkan CuI plus I2 plus K2SO4. Oke, teman-teman. Nah, saya selalu menggunakan aturan ini. Kanan, kiri, tengah. Jadi aturan ini yang saya pakai ketika mengerjakan bilok. Maksudnya gimana? Jadi kita tentukan biloknya dari kanan dulu, kemudian unsur yang kiri, dan terakhir ya tengah. Dalam suatu senyawa itu harus netral, artinya adalah nanti menghasilkan 0. Mari kita buktikan. CuSO4 ya. Ingat nggak teman-teman tadi? O itu selalu nilainya berapa tadi biloknya? Min 2 ya. Min 2 dikali dengan 4 itu berapa teman-teman? Min 8, oke? Nah, Cu dan S ini pengecualian. Kalau tadi saya menggunakan kanan kiri tengah, itu ketika teman-teman tahu unsurnya itu apa, tentunya logam dan non-logam. Kalau kecuali itu misal kalian teman-teman ketemu golongan yang unsurnya transisi, maka kan teman-teman bingung, oh biloknya berapa ya kira-kira ya. Nah, caranya gini dulu, S. Kita golongkan S dulu. S itu kan golongan 6A. 6A itu bisa kita menggunakan golongannya. Golongan 6A. Berarti di sini adalah plus 6. Nah, Cu sisanya karena di sini ada plus 6, min 8 karena harus netral, berarti di sini adalah plus 2 Cu-nya, oke? Nah, lanjut teman-teman ya. Ini ada Ki. Nah, yang gampang dulu teman-teman biar teman-teman tahu. K itu kan golongan 1A. Maka dalam satu senyawa biloknya adalah plus 1. Ya, golongan 1A. I
untuk netral berarti harus min 1. Lanjut. CUI. Nah, di sini yang teman-teman pasti ingat kan I kan? I kan golongan berapa? I itu FCl-BrI, golongan 7A. 7A itu tadi untuk mencapai oktat kan harus melepas atau menerima 1 elektron ya, berarti kan min 1, Cu berarti plus 1. Oke. Nah, I2 ingat kan teman-teman, kalau tadi ada unsur bebas yang jomblo berarti nilainya biloknya berapa? 0. Lanjut ya. Di sini ada K2SO4. Nah, ini kalau ini bisa teman-teman pakai kanan, kiri, tengah. Oke. Nah, O itu kan selalu min 2. Min 2 kali 4 berarti min 8. K2SO4K. K itu kan golongan 1A. Karena ada 2 berarti kali 2. Plus 2. S sisanya. Biar netral gimana teman-teman? Berarti plus 6. Nah, kayak gini teman-teman. Setelah teman-teman mengetahui masing-masing bilok untuk menentukan mana reduksi, mana oksidasi gitu ya teman-teman, teman-teman bisa lihat perubahan bilangan oksidasi di masing-masing unsur, disamakan kanan dan kiri, dicocokkan masing-masing. Oke. Ini ada satu syarat lagi teman-teman, yang teman-teman untuk mempermudah untuk menentukan mana yang terjadi reduksi, mana yang terjadi oksidasi gitu ya. Tak tulis di sini, penting. Ketika teman-teman ketemu unsur bebas, maka dia bisa mengalami reduksi atau oksidasi. Ingat-ingat, kalau ada unsur bebas kayak gini, I2, sini kan I2, maka dia menjadi salah satu unsur yang bisa mengalami reduksi atau oksidasi. Ya, kita lihat. Jika ada unsur bebas, maka pasti mengalami reduksi atau oksidasi. Nah, ini pasti teman-teman. Oke, ini di garis bawah ini, reduksi dan oksidasi. Kita lihat I di sebelah kiri, reaktan, itu kan min 1 ya. Kita lihat I yang sebelah kanan di bagian hasil, berarti min 1 ke 0. Min 1 ke 0 itu naik atau turun teman-teman? Naik, ya kan? Kalau naik berarti mengalami apa? Yo, kalau naik berarti mengalami oksidasi. Nah, oke. Lanjut. Kalau unsur yang lain, kira-kira yang mana yang mengalami reduksi atau oksidasi? Berarti reduksi ya, kurang 1 ya. Berarti di sini kan ada Mi plus 2 Cu ya. Kita lihat coba Cu. Cu plus 2 ke plus 1. Turun atau naik? Turun. Turun berarti reduksi. Nah, kayak gini teman-teman. Gampang nggak? Jadi, pastikan ketika ada unsur bebas, itu pasti mengalami reduksi atau oksidasi. Kuncinya itu. Sama teman-teman, jangan lupa ya, kalau ketemu senyawa, kalau misalnya suruh nyari masing-masing tadi ya, dilihat berdasarkan golongannya atau harus netral, itu harus diperhatikan teman-teman. Oke? Ini contohnya. Nah, ini juga penting ya bagi teman-teman untuk tahu. Jadi biasanya di soal itu kalian bisa menentukan atau disuruh menentukan ya, reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Jadi kalau reaksi disproporsionasi atau kita sebut sebagai reaksi autoredoks, itu merupakan reaksi redoks di mana suatu zat mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Jadi satu senyawa itu dia bisa mengalami reduksi atau oksidasi. Contohnya adalah kayak gini. Ya. Jadi I2 itu kan 0 karena bebas ya, tadi unsur bebas ya. Kemudian di sebelah kanan ada I- ya, atau muatan ion kan min 1. Kemudian IO3 min ya teman-teman. Kenapa jadi I-nya plus 5? Asal usulnya adalah kayak gini. Jadi O itu kan selalu min 2 dalam suatu senyawa. Jadi min 2 dikali 3 itu kan min 6. Nah, karena di sini ada tanda minus, makanya di sini kita kurangi kurung buka min 1. Jadinya adalah min 5. Nah, karena O min 5, maka I di sini jadi plus 5. Karena apa? Karena menjadi netral atau nanti hasilnya adalah 0 gitu.
Makanya di sini adalah plus 5. Oksidasinya mana? Berarti I2 menjadi IO3 min. Ya, di sini kan mengalami peningkatan bilok karena 0 menjadi plus 5. Kemudian kalau penurunan di sini I2 menjadi I min. 0 menjadi min 1 menghasilkan reaksi reduksi. Nah, yang mana yang termasuk reaksi autoredox itu yang ini, I2. Karena dia bisa mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus, maka ini yang disebut sebagai reaksi autoredox atau disproporsionasi. Oke, lanjut. Bedakan dengan reaksi konproporsionasi. Ini merupakan reaksi redoks di mana satu zat itu mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Oke, nah bisa dilihat. H2S plus SO2 menghasilkan 3S plus 2H2O. H di sini adalah plus 2 ya, teman-teman. S-nya min 2, SO2. Di sini O kan selalu min 2. Min 2 kali 2 kan min 4. Sini kan berarti min 4 ya. Kemudian S kan berarti harus netral atau plus 4. Nah, S di sini karena S sendirian, makanya maksudnya adalah unsur bebas ya, itu biloknya adalah 0. Kemudian H2O kenapa di sini tidak dicari bilok? Karena udah otomatis netral ya, teman-teman. Kalau O itu kan min 2, kalau H kan berarti plus 2. Nah, dilihat teman-teman mana yang termasuk reduksi dan oksidasi. H2S, S-nya min 2 ke 0 kan jadi naik. Ya, termasuknya adalah reaksi oksidasi. Kemudian kalau SO2 itu plus 4 ke 0 berarti kan turun. Maka menghasilkan reaksi reduksi. Kalau reaksi yang mengalami reaksi redoks itu berada di sebelah kanan atau hasil reaksinya ini mengalami reaksi oksidasi dan reduksi, itu masuk ke dalam reaksi konproporsionasi. Ya, teman-teman. Diingat-ingat perbedaan antara keduanya, disproporsionasi dan konproporsionasi. Jadi S merupakan hasil reduksi sekaligus hasil oksidasi. Nah, gitu teman-teman. Yuk kita masuk ke latihan soal yang nanti kita bedah bareng-bareng gimana cara menyelesaikannya, teman-teman. Disimak aja. Nah, kita masuk ke Word aja ya. Nah, ini teman-teman, udah kelihatan belum? Yuk kita mulai bahas dari soal yang nomor 1 dulu, teman-teman, ya. Tentukan bilangan oksidasi atom NN pada senyawa. Nah, ini soalnya ada soal A, B, C, D, E. Teman-teman nanti dicari satu-satu bilangan oksidasi Mn pada masing-masing senyawa ini berapa. Oke, jadi yang A dulu. Saya pakai pulpen merah ya. A, itu Mn. Kira-kira teman-teman biloknya berapa? Nanti teman-teman sambil mengerjakan ya, biar kita bisa saling sharing dan saling belajar. Oke, Mn di sini biloknya berapa masih ingat nggak aturannya? Nah, kalau ada unsur bebas berarti biloknya selalu 0. Oke, ingat-ingat. Kemudian kalau B, benar ya teman-teman ya, 0 ya biloknya. Kemudian kalau MnO2 itu O, ingat-ingat O dalam suatu senyawa selalu min 2. Min 2 kali 2 berarti min 4. Mn di sini biar netral, berarti kan kalau di sini min 4 biar netral ya, berarti di sini harus plus 4. Biloknya Mn berarti ini ya yang tak lingkarin ya. Ini berarti 0. Lanjut ke C. Kalau ada MnSO4. Nah, O selalu berapa teman-teman? O kan selalu min 2. Min 2 kali 4. Berarti min 8. S, ingat-ingat teman-teman, karena kita nggak tahu Mn, maka kita dahulukan S dulu. S kan golongan 6A, berarti di sini adalah plus 6. Nah, biar netral, Mn itu biar netral itu berapa? Berarti plus 2. Jadi di sini ada min 8 plus 6 plus 2 ini kan plus 8 atau nanti jumlahnya ini min 8. Jadi netral, oke? Mn-nya ini. Nah, ya D. MnO4 min. Nah, ini teman-teman, kalau ada muatannya itu harus hati-hati dan teliti, oke? O itu selalu min 2. Min 2 kali 4 berarti min 8, ya kan? Karena ada minusnya di sini, maka di sini teman-teman harus hati-hati. Min
min 1. Berarti berapa teman-teman? Min 8 plus 1. Berarti min 7. Nah, kalau MN di sini berapa? Berarti harus netral plus 7. Oke. Lanjut ke E. MnO42 min. Nah, ini berapa? Berarti min 2 ya. O selalu min 2 kali 4 dulu teman-teman. Berarti min 8 min. Jangan lupa karena ini ada muatannya, maka min 2. Jadinya utang 8 dibayar 2 berarti masih sisa utang 6. Ya, teman-teman. MN-nya berapa? Berarti di sini plus 6. Nah, sip. Oke. Mau dilanjutkan teman-teman untuk soal berikutnya. Di sini berarti ada soal sampai 4. Nah, atau sampai 5 ya. Oh, sampai 5. Nanti kita bahas tuntas. Untuk video kali ini sekian dulu. Untuk melanjutkan soal yang nomor 2 sampai ke 5, lihat video berikutnya. Oke, teman-teman. Saya akhiri ya, teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton video berikutnya di soal nomor 2 sampai 5. Oke? See you. Terima kasih, semoga bermanfaat.